Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya sampai hari ini kita tetap hidup dalam protokol kesehatan, di mana kita mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan, serta sebisa mungkin juga mengurangi aktivitas di luar yang akan menyebabkan kita rentan terhadap penularan atau menularkan COVID-19. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, masyarakat dan pemerintah saat ini sedang berusaha sedemikian rupa untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Hanya kita melihat bahwa lemahnya keteladanan dan contoh dalam kehidupan sehari-hari membuat penanganan COVID-19 ini menjadi sulit. Mari bersama-sama kita belajar, bukan hanya mendengarkan, tetapi juga melakukan apa yang baik dalam kehidupan kita, sehingga segala upaya dalam kehidupan kita untuk tidak hanya bertahan, tetapi menjalani kehidupan di tengah pandemi ini menjadi lebih mudah. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk daya juang yang Bapak anugerahkan kepada kami. Bersyukur untuk semangat dan pengharapan, bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan, sehingga sampai hari ini kami dimampukan untuk terus melangkah dalam anugerah-Mu. Ada banyak hal yang harus kami hadapi, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kami untuk menghadapi semuanya itu. Kami bersyukur atas hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan jikalau saat ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau yang pimpin dan berkati, sehingga firman-Mu itu menginspirasi kami untuk memiliki kehidupan yang semakin berkualitas. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, masih ingatkah Bapak Ibu dengan istilah digugu lan ditiru? Digugu lan ditiru biasanya diterapkan kepada guru. Ungkapan digugu lan ditiru ini diterapkan kepada guru, bahwa guru perkataannya itu harus didengarkan dan tindakannya itu menjadi sebuah teladan. Kalau kita berbicara tentang digugu lan ditiru dan itu hanya diterapkan kepada guru, maka sesungguhnya itu bukan sesuatu yang pas. Karena sebenarnya siapapun yang harus didengarkan dan diteladani bukan hanya disematkan kepada seorang guru. Sebenarnya setiap pemimpin dalam bidang apapun harus menjadi model yang digugu lan ditiru. Sehingga segala sesuatu yang dikatakan dan kemudian diteladani itu akan menginspirasi banyak kehidupan. Di masa pandemi ini, ungkapan digugu lan ditiru semakin relevan. Ketika seorang pemimpin mengucapkan sesuatu yang didengarkan, maka apa yang dilakukan itu akan menjadi sebuah teladan. Ketika apa yang diucapkan dan dilakukan itu berpadu menjadi satu bagian, bisa didengarkan dan diteladani, maka itu akan menjadi sesuatu yang efektif dalam kehidupan kita bersama. Sebagai orang-orang percaya, siapakah model utama yang kita dengarkan dan kita teladani dalam kehidupan kita? Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus mengatakan demikian, "Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Di dunia ini banyak yang bisa kita gugu dan bisa kita tiru. Apakah itu guru yang pernah mengajar kita, apakah itu orang tua kita, apakah itu pemimpin keagamaan, apakah itu pemimpin-pemimpin formal yang ada dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai orang beriman, kita punya contoh yang sangat lengkap dan untuk kita jadikan model dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik," maka Ia tidak hanya mengajarkan prinsip-prinsip kebaikan dari seorang gembala yang kita dengarkan, tetapi Yesus juga mempraktekkan pengajarannya itu dalam sebuah sikap dan tindakan yang bisa kita teladani. Gembala yang baik memperhatikan dombanya, mencukupi dombanya, melindungi dombanya. Gembala yang baik meladankan sebuah sikap bahwa ia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi mementingkan kehidupan dan keselamatan dombanya, sehingga sebagai gembala yang baik, Yesus bersedia mengorbankan dirinya. Apa yang kurang dari seorang Yesus, gembala yang baik, untuk kita
gugu dan kita tiru. Kita gugu pengajaran dan perkataannya, kita tiru tindakan dan segala sesuatu yang dilakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengatakan Yesus adalah gembala yang baik, maka perenungan selanjutnya, apakah kita domba-domba yang baik? Domba yang bersedia mendengarkan apa yang Yesus katakan, domba yang bersedia meneladani apa yang Yesus lakukan. Ketika kita bersedia mendengarkan dan meneladani apa yang Kristus lakukan, maka sesungguhnya kita juga akan menjadi domba yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Kita akan menjadi domba yang baik yang mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus katakan, sekaligus meneladani apa yang Yesus kerjakan dalam relasi dengan sesama. Ketika orang-orang beriman atau orang-orang Kristen mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dan meneladani apa yang Yesus lakukan sebagai gembala yang baik, maka percayalah, dampak kehadiran kita, kehidupan kita di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di lingkungan pekerjaan, dimanapun kita berada, itu akan terasa. Kalau saat ini orang merasakan sulit untuk mendapatkan teladan dari orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas dalam hidupnya, apakah itu juga terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya? Apakah itu juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen? Kalau itu terjadi, maka sungguh menyedihkan. Karena Kristus sudah menegaskan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita terus mendengarkan apa ajaran Tuhan Yesus dan meneladani apa tindakannya, sehingga kita bisa mewujudkan itu dalam kehidupan kita. Seperti lagu yang seringkali kita nyanyikan, sebuah lagu yang menyenangkan, tetapi itu akan lebih menyenangkan dan lebih indah lagi ketika sungguh-sungguh kita lakukan dalam kehidupan kita. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia. Menjadi suluh dunia, menjadi garam dunia adalah proses dari kita mendengarkan dan meneladani apa yang Kristus ajarkan dan Kristus kerjakan. Selamat menjalani kehidupan yang penuh tantangan bersama dengan Sang Guru, Sang Gembala Agung yang patut dan perlu untuk kita tiru dan kita gugu. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati.